Halo, rekan-rekan seprofesi yang bergerak dalam bidang eksplorasi, baik itu geologis, geofisikalis terutama, geodet, atau teman-teman yang lainnya, pokoknya yang semua berkecimpung dalam dunia eksplorasi. Serta adik-adik kita yang masih kuliah, mahasiswa, terutama yang mendalami ilmunya di jurusan geofisika. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan perkuliahan seri Geofisika Manajemen tentang mineral berharga sebagai objek eksplorasi part ketiga. Nah, di dalam part ketiga ini kita akan membicarakan tentang mineral epithermal. Nah, kalau yang bagian pertama, part 1 kan kita bicara tentang filosofi tentang mineral, sehingga bagaimana kita bisa menggunakan metode-metode geofisika untuk mencari mineral itu ya, landasan-landasan filosofinya. Yang kedua, kita part 2 ingat itu kan kita berbicara tentang porfiri, dan yang ketiga ini kita berbicara tentang epithermal. Oke. Model-model deposit dari mineral-mineral penting yang dalam hal ini mineral primer ya, bukan sekunder. Kita tahu secara umum ada dua golongan, yaitu porfiri dan epithermal. Biasanya itu di lingkungan vulkanik, tapi ada juga yang di lingkungan sedimen. Nah, kali ini kita akan berbicara epithermal. Jadi epithermal itu di sini. Nah, sini sama sini. Kalau porfiri kan di yang bawah ini. Itu yang di part kedua. Ini yang part ketiga, ini kita bicara di sini. Epithermal. Oke. Model epithermal. Di mana terdapat epithermal? Endapan epithermal itu di lingkungan vulkanik bisa, di lingkungan sedimen bisa, atau ini terkenal dengan sedimen hosted. Nah, ini kurang lebih di lingkungan ini itu ada yang sulfida tinggi, ada yang sulfida rendah di sini. Karakteristik endapan epithermal sulfida tinggi adalah dicirikan dengan host rock berupa batuan vulkanik bersifat asam hingga intermediate dengan kontrol struktur berupa sesar secara regional atau intrusi subvulkanik. Kedalaman formasi batuan sekitar 500 sampai 2000 meter. Temperatur kejadiannya ya antara 100 sampai 320 Celcius. Nah, ini kejadiannya, tapi sekarang kalau kita ketemu barang itu sudah tidak segini lagi temperatur. Sudah mati ceritanya temperaturnya. Itu zaman kejadiannya. Terus terbentuk oleh sistem dari fluida hidrotermal yang berasal dari intrusi magmatik yang cukup dalam. Fluida ini bergerak secara vertikal dan horizontal menembus rekahan-rekahan pada batuan dengan suhu yang relatif tinggi, 200 sampai 300 derajat Celcius. Fluida ini didominasi oleh fluida magmatik dengan kandungan asidik yang tinggi, yaitu berupa HCl, SO2, dan H2S menurut Piratno.
1992. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ini itu di lingkungan ini itu terjadi sulfida rendah, epithermal sulfida rendah modelnya itu. Nah, karakteristiknya endapan sulfida rendah itu gimana? Epithermal sulfida rendah. Nah, ini dia. Dicirikan dengan sinterbrexia dan atau stockwork. Kedalamannya lebih dangkal dibanding dengan sulfida tinggi. Temperatur lebih rendah dibandingkan dengan sulfida tinggi. Kejadiannya, ya, bukan saat ini, bukan ketika kita tambang, ya. Terbentuk oleh sistem dari fluida hidrotermal yang berasal dari struktur magmatik. Fluida ini bergerak secara vertikal dan horizontal menembus rekahan-rekahan pada batuan. Kemudian mineral biji berupa pirit, elektrum, emas, sfalerit, arsenopirit itu kurang lebih ini. Jadi ini ciri-ciri yang di sulfida rendah. Jadi kita tahu ya, bisa membedakan bagaimana ciri yang di sulfida tinggi sama sulfida rendah, walaupun sama-sama epithermalnya. Ini secara umum seperti ini. Jadi kalau ini ada larutan panas naik ya, ini bisa sini, bisa ke sini, bisa memecah. Ini maksudnya bukan mesti harus dua gitu, nggak bisa. Beginilah, ini kan hanya menggambarkan ya modelnya seperti itu. Dan di antara pecahan-pecahan itu ada silika sinter, diciriin dengan silika yang cukup lumayan. Nah, kalau kita kaji zonanya satu persatu, ini lengkap, ini bisa dilihat ini. Nah, bisa Anda melihat di ini ya. Oke. Kalau Anda lebih mau mendalami lebih lanjut. Ini sekali lagi yang di bawah ini referensinya. Silakan. Nah, ini kalau secara globalnya aja, enggak seperti ini tadi yang lebih rinci ya. Ini kalau kita mau cari yang gedenya mineral logam mulianya itu di sini. Bonansanya itu ada di sini. Nah, sini bisa ini luarnya abangnya. Ini dari yang paling bawah ya nih ya. Apa itu namanya, cairan panas sini. Ini terjadi mineralisasi di sepanjang ini. Samping-sampingnya ini yang dilalui ini otomatis terjadi alterasi. Nah, ini alterasinya adalah porfilitik. Porfilitik ini samping-sampingnya ini. Ini kalau sudah di atas ini argilik. Ini argilik. Nah, ada silika sinter. Maksudnya satu gerombolan silika gitu. Kita tahu kan kalau silika, kalau kita ukur resistitivitasnya tinggi sekali itu. Nah, seandainya ini terpotong oleh erosi, maka ini sudah nyingkap kalau terpotong sama erosi ya. Begitu kurang lebih. Ini modelnya. Model dari epithermal. Jadi yang namanya apa itu namanya, mineralnya itu ada di sini. Nah, di sini. Nah, ini itu
hanya alterasinya, lingkungannya. Jadi kalau kita mencari ini, apakah kita langsung mencari ininya? Bisa, kalau bisa sih boleh aja, tapi biasanya kita mencari gedenya dulu. Ya gedenya yang samping-sampingnya ini. Yang gedenya ya, kalau sudah ditandai sama ini kan, udah kita lebih detail lagi ya untuk mencari tengahnya. Itu kurang lebih. Nah, dari sini sampai sini itu zonanya zona AUAG. Emas dan perak. Mantap ini di sini. Nah, begitulah model dari epithermal. Nah, ini kalau kita lihat lebih sederhana lagi, di mana ini adalah apa itu namanya alterasinya ya. Kalau mineralisasinya mah di dalam sini ya, di uratnya ini. Tapi alterasinya kita lihat mineral alterasinya itu apa? Ini yang dekat sama permukaan itu ilit, ya. Terus di sini ini ada ini alterasinya porfiritik ya. Ini ada pirit, ada clay, klorit. Nah, sini klorit. Albit. Nah, ini klorit. Ini sama ya, kurang lebih. Ini yang lebih di permukaan ini ilit. Nah, mineral-mineral itu sifatnya low resistivity. Ini kita lihat coba ini ya. Di sini ada erosi. Kalau misalkan kita lihat ini tererosi di sini, atasnya itu hilang, kita sudah nyingkap di sini. Bila terjadi erosi di sini, maka level ini akan ditandai dengan singkapan alterasi kaolin. Ini kaolin ya. Nah, sebenarnya ada kaolin, ada ilit, ada klorit ya. Sini banyak terlihat kaolin. Ini kaolin. Nah, ini kalau mau lihat kaolin itu ya banyak di Bangka sama Belitung. Jadi kebanyakan dia di sini kepotong dia. Sudah tererosi. Jadi ini kaulinnya lingkap. Kalau lebih dalam lagi ya ilit. Oke. Nah, kalau misalkan erosinya itu sampai di sini, yang atasnya hilang ya ini ya, maka dia akan ditandai dengan singkapan alterasi ilit yang banyak. Ini coba ilit. Nah, ya kan didominasi oleh ilit seperti ini wajahnya ilit. Walaupun di sini ada yang lebih luar itu klorit ya, tapi kebanyakan adalah ilit. Kalau kita misalkan bayangkan ini itu dari samping. Kalau ini misal kita bisa dari atas. Mapnya seperti ini. Di mana yang ini itu adalah ini. Ya, yang ini. Terus yang ini itu adalah ini. Si ilit ini. Yang ini klorit. Lah ini urat-uratnya. Nah, begitu maksudnya. Jadi kita bisa membayangkan kan kalau ini adalah penampang tegaknya begini, kalau dari atasnya kurang lebih seperti ini. Ya nggak mesti bentuknya begini, bisa lonjong ke sini, bisa bulat, bisa manjang, kurang lebihnya seperti itulah. Nah, kalau misalnya kita turun lagi, misalkan ini ya, tererosi sampai sini, berarti atasnya ini hilang. Singkapkan ini, jadi apa?
yang mendominasi terlihat di permukaan ini adalah singkapan alterasi ilit di tengah dan klorid di keliling. Nah, ini ilit masih ada, ini klorid. Tentunya ini udah nyingkap, tapi berhubung ini kecil, kadang-kadang nampak, kadang-kadang enggak. Ketutup sama tanah atau ketutup sama apa. Kurang lebih seperti yang dicari kan yang ini. Nah, tadi yang akan nampak itu adalah ini, klorid, ilit, klorid. Nah, begitulah. Kalau kita coba buat map, Anda bisa bayangkanlah bagaimana kalau di map kan, rekonstruksi tengahnya itu ada ilit, pinggirnya ada klorid. Begitu. Nah, ini kalau misalkan dia menembus sesuatu yang permeabel ini ya, misalkan ini permeabel, dia tidak lurus ke atas begini, karena ini kan relatif mudah diterobos sehingga dia menggembung di sebelah sini. Nah, berarti jadi bentuknya seperti ini. Di mana ini adalah kaolinnya, ya. Terus di mana ini adalah urat-uratnya ya. Terus ini hidrotermal breksia ada di sini. Jadi ini kalau flownya ke atas. Lihat skalanya. Ini satuannya adalah sampai 100 segini, sampai sini 100. Jadi ini segini kurang lebih, kalau kita tarik ini ya sekitar 500-an. Nggak besar ya. Apalagi ini cuma 100 kalau sini. Ya ini paling nggak sampai 100. Kecil. Tegak. Kurang lebih seperti itu. Nah ini di sedimen hosted, ini sedimen ya. Jadi ini robos begini. Karena perlapisannya dia arahnya ke sini, maka searah dengan perlapisan itu gampang diterobos sehingga dia mengembang ke kiri ke kanan sesuai dengan perlapisannya itu. Sehingga bentuknya begini. Oke. Dimana ini apa itu namanya, urat-uratnya. Ini biasanya robos spot, thread. Ini kok ada sesuatu yang empuk kiri kanan, ya dia lari kiri kanan lah. Alterasinya dia mengembang ke sini dan ke sini gitu. Nah ini apa itu namanya? Kalau kita bayangkan di sedimen dia nembus ini. Terus ini ada sesuatu yang lemah, dia bisa ke sini, ke sini, ke sini. Begitu. Nah, sebetulnya gedenya itu seberapa sih urat-urat itu? Ada yang cuman ini ya, perhatiin urat ini. Ini gamping ya, urat ini. Kurang lebih 10 meter. Ya. Nah, ini skalanya ya. Cuma 10 meter. Kadang-kadang ada yang kecil. Di bawah 5 meter. Ada yang semeter, 2 meter. Ada yang lebih kecil lagi. Jadi kita tahu ya, urat-urat itu tidak segede yang dibayangkan sampai 1 kilo gedenya, enggak. Kecil-kecil dia. Ada di bawah 5 meter, semeter, bang senti kadang-kadang juga ada. Paling gede ya 30 meter ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi kita kan tahu geofisika ini kalau mau mencari bangsanya urat-urat itu dimensinya kecil. Hati-hati ya. Beda dengan porfiri, dimensinya gede. 4 kilo bisa. Lebar ujung sampai ujung. Tengahnya 1 kilo mungkin ya.
atau 1,5 ininya lebarnya sampai pengaruhnya sampai 4 kilo. Kalau ini enggak, kecil-kecil ya. Nah, terus apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari apa yang kita pahami di dalam sistem epitermal? Yaitu satu, hampir semuanya berada dalam posisi tegak. Karena nerobos dia ya ke atas begini. Cairannya itu nerobos. Walaupun ada kalau pas sedimennya itu gini, ya sejak ngikuti apa itu namanya pelapisan atau sesuatu yang lemah dia begini. Tapi secara general dia tegak walaupun ada yang mengikuti perlapisan. Kalau orang eksplorasi tentunya tahu dengan melihat kemiringan perlapisan, maka dia bisa membayangkan generalnya kalau terobos dia naik ke atas, terus kalau ada ini miringnya mengikuti perlapisan. Kalau ada sesar, dia mengikuti sesar, begitu lah. Oke, yang penting hampir berada di posisi tegak. Penting ini ya. Dimensi dalam sistem urat tebalnya nggak tebal ya, 1 sampai 30 meter. Kecil aja. Ya, kalau cari uratnya ya. Tapi kalau cari atrasinya gede samping-sampingnya kan. Jadi makanya kalau kita eksplorasi itu petunjuknya awal itu atrasinya. Kemudian kita ke uratnya. Coba kalau urat cuma 1 meter ini, ketutup sama tanah sudah soil atau apalah kan, nggak kelihatan ini. Oke, dimensinya segini. Sehingga kalau kita membuat sebuah desain survei, konfigurasinya dipol-dipol misalkan IP, nggak bisa kita pakai yang A-nya gede-gede, ya dipolnya gede-gede, nggak bisa, harus kecil-kecil. 25 kah? 50 itu sudah kegedean 50 itu. 25. Oke. Terus posisinya jauh lebih dangkal dibanding sistem porfiri, hanya 50 sampai 500 meter. Kalau porfiri kan sampai 4 kilo ya paling bawahnya. Nah, ini enggak dangkal. Jadi memang Allah itu menciptakan sesuatu yang mudah kita cari ya. Kalau barangnya kecil-kecil dia nggak dalam ya, ada yang dalam ya. Ya relatif dia dekat dengan permukaan. Nah, metode-metode kita kalau dengan permukaan kan bisa lebih teliti ya. Kalau penetrasi dalam biasanya kan tidak teliti ya. Oke. Jadi sinkron ini. Jadi bagaimana nanti kalau kita membuat desain survei dan lain sebagainya kita paham tentang ini. Nah, semoga kita dapat menarik kesimpulan dari sini. Oke. Semoga dapat dimengerti. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.